Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aku wasiatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa adalah bekal terbaik dalam perjalanan hidup kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, haji adalah ibadah yang mengandung makna penghambaan paling tinggi. Ia memadukan pengorbanan harta, tenaga, waktu, dan keikhlasan hati. Hanya orang-orang yang dipanggil Allah yang dapat menunaikannya. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata ilahi sabila. Artinya, dan wajib bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ali Imran ayat 97. Ayat ini menunjukkan kemuliaan haji sebagai rukun Islam yang mengokohkan iman seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, Al-hajju al-mabruru laisa lahu jazan illal jannah. Artinya, haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan beliau juga bersabda, man hajja falam yarfuts walam yafsuk rojak kayamwi waladu umuhu. Artinya, barang siapa berhaji tanpa perkataan keji dan maksiat, ia pulang seperti hari dilahirkan ibunya. Hadis ini menunjukkan bahwa haji adalah momentum penghapusan dosa besar-besaran dalam hidup seorang muslim. Makna-makna ibadah haji yang dalam. 1. Ihram, simbol kesucian dan kesetaraan. Dengan 2 helai kain putih, kita diajarkan bahwa manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada bedanya pejabat atau petani, kaya atau miskin, yang membedakan hanyalah ketakwaan. 2. Tawaf, menjadikan Allah sebagai pusat hidup. Ketika kita mengelilingi Ka'bah, seolah kita mengatakan, ya Allah, Engkaulah pusat hidupku, Engkaulah tujuan segala amal. Setiap putaran mengingatkan bahwa hidup berputar, tetapi pusatnya hanya satu, Allah. 3. Sa'i, usaha dan tawakal. Lari-lari kecil antara Safa dan Marwah adalah nampak jelas kesabaran Siti Hajar alaihissalam. Ia berlari bukan karena kuat, tetapi karena percaya bahwa Allah tidak akan melantarkan hamba yang berdoa dan berusaha. 4. Wukuf di Arafah, hari puncak haji. Wukuf adalah simbol pengakuan kelemahan diri, memohon ampun dengan air mata dan melepaskan seluruh beban dunia untuk mencari ampunan Allah. Rasulullah bersabda, Al-hajju Arafah, artinya haji itu puncaknya adalah wukuf di Arafah. Pada momen ini jutaan manusia berkumpul dengan pakaian sama, doa yang sama, harapan yang sama, sungguh gambaran kecil dari padang mahsyar kelak. 5. Mabit di Muzdalifah dan Mina, latihan kesabaran dan ketaatan. Di tempat ini jamaah belajar bahwa ibadah tidak selalu nyaman, panas, berdebu, berdesak-desakan, semua menjadi latihan merundukkan ego. Melempar jumroh, melawan godaan setan. Setiap lemparan adalah ikrar, ya Allah, aku tinggalkan maksiat, aku tinggalkan godaan setan, aku tinggalkan hawa nafsu yang buruk. 7. Tahilul dan kurban, penyucian dan pengorbanan. Mencukur rambut adalah simbol dibuangnya dosa, dan kurban adalah bukti ketundukan kita kepada perintah Allah. Pelajaran haji untuk kita yang belum berangkat. Tidak semua orang mampu berhaji, tetapi pelajaran haji dapat diamalkan setiap hari. 1. Sabar menghadapi ujian hidup. 2. Ikhlas dalam semua amal. 3. Disiplin menjaga ibadah fardu. 4. Menjaga lisan sebagaimana larangan berkata kotor saat haji.
5. Menjaga persatuan, karena haji mengumpulkan muslim di dunia tanpa perpecahan. 6. Berdoa dan bertawakal, mengikuti teladan Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Masyarakat membutuhkan haji mabrur. Haji mabrur ditandai oleh perubahan sikap setelah pulang, lebih sabar, lebih jujur, lebih mudah memaafkan, lebih peduli dengan sesama. Jika seseorang pulang dari haji tetapi akhlaknya tidak berubah, maka ia hanya pulang sebagai turis, bukan sebagai tamu Allah. Allah berfirman, tazawwadu fa inna khairas zadi at-taqwa. Artinya, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah lil wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafini amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Khotib kembali mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa dalam setiap keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini jutaan saudara kita menunaikan ibadah haji di tanah suci. Mari kita doakan mereka agar mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima, serta pulang dengan hati bersih. Bagi kita yang belum berangkat, jangan berhenti berharap. Teruslah berdoa, menyisihkan harta, dan memohon kemampuan kepada Allah. Rasulullah bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah, fa innahuma yafiyani al-faqra waz-zunub. Artinya, iringlah haji dengan umrah, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Haji riwayat Tirmizi. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju Baitullah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna hajjan mabruran wa sayyan maskuran wa zaiban maghfuran. Allahumma sholita amalna wa wasilhu kulubna wa wasi arzakna wa barik lana fil umrina. Allahumma aj'al hajal balada aman mutaiman wa sairal biladi muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha ya'murul bil adil wal ihsan wa ilita zil kurba wa yanha anil fahsya wal munkari wal baghi. Uzkuru wa yaskurum wa yaskuru ala ni'amihi yaskurum wa aqimis shalah. Khutbah ini menegaskan bahwa haji adalah salah satu ibadah paling agung dalam Islam, sebuah perjalanan suci yang syarat makna dan penuh pelajaran hidup. Dalam ibadah haji, seorang muslim diajak untuk kembali pada fitrah, mendekatkan diri kepada Allah, serta melatih hati dan akhlaknya. Haji mengajarkan banyak nilai penting seperti kesucian, kesetaraan antar manusia, usaha yang sungguh-sungguh, tawakal kepada Allah, kesabaran, serta kesiapan untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap rangkaian haji memiliki simbol dan pesan mendalam. Ihram mengingatkan bahwa manusia sama di hadapan Allah, tidak ada kelebihan kecuali ketakwaan. Tawaf menunjukkan bahwa seluruh hidup harus berpusat kepada Allah. Sa'i mengajarkan kita untuk berikhtiar keras sambil tetap menggantungkan harapan hanya kepadanya, sebagaimana perjuangan Siti Hajar. Wukuf di Arafah menjadi puncak ibadah haji, saat seorang hamba merendahkan diri, memohon ampunan, dan menumpahkan seluruh harapan kepada Tuhannya. Melempar
Jumrah melatih kita untuk melawan godaan setan dan hawa nafsu. Sementara tahalul menandakan kebersihan jiwa dan tekad untuk memperbaiki diri. Haji yang mabrur bukan hanya terlihat dari sempurnanya pelaksanaan manasik, tetapi dari perubahan akhlak setelah seseorang kembali dari tanah suci. Tanda-tandanya adalah menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih amanah, lebih mudah memaafkan, dan lebih peduli kepada sesama. Jika sepulang haji seseorang tidak memperlihatkan perbaikan akhlak, maka ia belum meraih hakikat dari haji mabrur. Khutbah ini juga menekankan bahwa meskipun tidak semua orang berkesempatan berhaji, nilai-nilai haji tetap bisa diamalkan setiap hari. Kita bisa melatih kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, menjaga lisan dari ucapan yang buruk, menekuni ibadah haji, menjunjung persatuan, serta selalu berusaha dan bertawakal dalam setiap urusan. Akhirnya, khutbah ditutup dengan doa agar Allah memudahkan langkah kita menunaikan haji, menerima seluruh amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapat haji mabrur. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita dan menuntun kita menuju jalan yang diridhoi.